Halo saudara pendengar yang saya kasihi dan cintai dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran. Saudaraku pendengar, sebelum kita akan membahas bersama tentang topik yang masih bersambung pada minggu yang lalu, yaitu kita harus belajar. Sebelumnya mari kita satu dan berdoa. Kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, kembali kami menghadap di Kau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hingga detik pada saat ini Bapa masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran itu tersampai kepada telinga yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Biarlah sekiranya acara ini Bapa menjadi berkat rohani, menguatkan iman pendengar maupun si pembawa firman, agar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan membahas pelajaran berikutnya. Biarlah Bapak memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapak di surga, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau minggu lalu kita telah bahas pada poin yang ketiga, yaitu setelah kita menjadi warga negara kerajaan Allah, kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dan kita harus diajar. Dan ketiga adalah kita harus belajar. Sebagai murid Yesus atau warga negara kerajaan Allah, kita harus belajar. Dan minggu lalu telah disentil bahwa seorang murid Yesus, dia harus menguasai tentang Alkitab. Alkitab itu terbagi dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 pasal, kemudian Perjanjian Baru 27 pasal yang berjumlah keseluruhannya adalah 66 kitab. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam Perjanjian Lama dijelaskan bahwa ada 5 kitab hukum, yaitu dari Kejadian sampai Ulangan. Kemudian ada 12 kitab sejarah, yaitu dari Yosua sampai Esra, dan yang berikutnya adalah 5 kitab puisi, yaitu dari Ayub sampai Kidung Agung. Dan saudara ada 17 kitab nabi-nabi yang terbagi dari, yaitu 5 kitab nabi-nabi besar dari Yesaya sampai Daniel, dan 12 kitab nabi-nabi kecil, yaitu dari Hosea sampai Maliaki. Nah, itu 5 tambah 12 menjadi 17, itulah kitab nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kemudian saudara dalam Perjanjian Baru ada 4 kitab yang menceritakan kehidupan Kristus, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian saudara ada 1 kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Dan saudara dalam Perjanjian Baru ada 21 kitab hukum, yaitu mulai dari kitab Roma sampai Yudas atau Yehuda. Kemudian ada 1 kitab nubuatan, yaitu Wahyu atau bahasa Yunaninya katakan Apokalipsis atau Revelation dalam bahasa Inggrisnya. Nah saudara, kita akan melanjutkan pada pembahasan sekarang ini tentang poin belajar. Nah saudara, minggu lalu kita bahas tentang kata belajar, yaitu dari kata maton. Ya, dari kata maton, dan kata maton ini saudara asal kata dari mantano. Mantano artinya mempelajari, mengetahui atau belajar. Nah, kemudian kita akan masuk pada poin berikut, yaitu penyelidikan. Saudara, mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal 17. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 17 saudara, ya, Kisah Rasul pasal 17 ya, ayatnya yang ke-11 dikatakan saudara, ayatnya ke 11 dan 12 dikatakan begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik, lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci dengan mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah saudara, ayatnya yang ke-11 ada kata penyelidikan. Saudara, kata penyelidikan dalam bahasa Yunani adalah anakrinontes. Anakrinontes adalah etimologi dari kata anakrino. Anakrino artinya ya memeriksa, ya, kemudian menelaah, kemudian menilai. Nah saudara, kenapa seorang pelajar itu murid Yesus harus belajar? Karena dia saudara harus menyimak apa yang telah dia pelajari di dalam Alkitab, karena itu merupakan pengetahuan secara pribadi bagi dirinya. Nah saudara,
Anakrinotes ini dari anakrino ini sangat penting bagi seorang pelajar Alkitab, dan dia harus belajar seperti itu, yaitu dia harus memeriksa, menelaah, dan dia harus menilai. Kemudian saudara, poin yang ketiga, mengapa seorang murid Yesus menjadi warga negara kerajaan Allah? Dia harus belajar. Pertama saudara, karena dia akan hidup oleh kebenaran firman Tuhan itu. Oleh Injil itu dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Kemudian saudara, yang kedua adalah mengapa seorang murid Yesus itu harus belajar? Karena dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa, yaitu atas amanat agung Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15-16. Sehingga saudara, dia harus memiliki tanggung jawab karena dia akan cikal bakal, dia harus mengajar orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah mengapa dia harus belajar saudara. Yang ketiga adalah karena saudara sebagai warga negara kerajaan Allah, dia harus memberikan jawaban kepada orang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau dia seorang pelajar Alkitab, sebelum dia mengajar, dia harus belajar. Oleh sebab itu dia harus tekun belajar dan dia harus menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus menjawab sesuai dengan firman Tuhan dan dia harus menjelaskan sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana saudaraku Petrus dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, jika barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Jadi saudara, seorang pengajar Alkitab dan dia harus menjawab sesuai firman Tuhan, itu bukan berarti analoginya yang dia jawab kepada orang atau opininya atau asumsinya, tetapi harus berdasarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita atau saudara mengajar firman Tuhan, itu firman Tuhan itu yang merubah orang punya hati, dan firman Tuhan itu yang akan membawa dia kepada keselamatan, dan firman itulah yang akan membawa dia ke surga. Dengan demikian saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang murid Yesus sebagai warga negara kerajaan Allah Allah mau dia harus produktif. Mengapa? Karena dia produktif, karena dia memiliki tanggung jawab untuk mengajar orang. Dan saudara, poin yang akan datang, poin yang keempat yang akan kita bahas minggu depan adalah dia harus menambahkan iman kepada Kristus. Dan itu nantinya kita akan bahas minggu depan. Saudara, biarlah pelajaran ini merupakan dorongan, motivasi bagi kita bahwa ternyata menjadi warga negara kerajaan Allah tidak seperti yang kita anggap bahwa itu gampang, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa, karena kita adalah suatu saat nanti menjadi sumber pemberita Injil sebagaimana Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 19-20 dan Markus 16 ayat 15-16, dan Paulus katakan dalam Efesus 3 ayat 10 kepada jemaat di Efesus bahwa berbagai hikmat Allah diberitakan oleh sidang jemaat kepada segala penguasa dan segala kuasa di dalam dunia ini maupun di surga. Dengan demikian kita tahu bahwa menjadi seorang warga negara kerajaan Allah bukanlah malas, tetapi dia harus proaktif, dia harus rajin dan bersemangat, dan supaya banyak jiwa yang dia ajar, dan dia karena akibat dia belajar, karena itulah yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, itulah saudara poin atau poin yang kita telah terima pada saat ini agar menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara, sebelum kita akan menutupnya, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau Aba kami yang senantiasa menyertai, melindungi kami hingga detik pada saat ini, di mana kami telah menyelesaikan acara pemberitaan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberitaan ini adalah merupakan sumber bagi seluruh umat manusia, bahwa semua manusia harus diselamatkan oleh Injil keselamatan. Itulah sebabnya kami harus sebagai warga negara kerajaan Allah harus belajar firman Tuhan, dan suatu saat nanti kami akan mau mengajar orang di dalam kebenaran firman-Mu atau berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, biar kami dapat berjumpa lagi pada minggu depan dengan acara program yang sama. Semoga apa yang telah diberitakan pada saat ini menjadi berkat bagi kami sebagai pendengar. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, jika saudaraku memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 085340429873. Sekali lagi saudaraku, hubungi di nomor saya 085340429873. Tuhan Yesus memberkati.